Selayang pandang Istana Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang terletak di Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kesultanan Kota Pinang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kesultanan ini dikuasai oleh Hindia Belanda pada tahun 1837 sebelum akhirnya melebur ke dalam negara Indonesia pada tahun 1946. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di akun channel YouTube Belajar Peduli Official. Bapak Ibu, Palek Bule, Ince-Ince dimanapun berada dari Sabang hingga Merauke, terkhusus masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Wabil khusus masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Kesultanan ini didirikan oleh Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuan Kurajanan Sakti, putra Sultan Alamsyah Saifuddin yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Peledakan yang dilakukan pada masa revolusi sosial yang terjadi sekira tahun 1946 ternyata tidak sanggup melenyapkan gagahnya istana tempat Sri Paduka yang di Pertuan Kota Pinang Mustafa Perkasa Alamsyah 12 bertahta tersebut. Kepada Bapak Ibu, Palek Bule, Ince-Ince, Tuan dan Puan, kawan-kawan semua, ikuti perjalanan kami Belajar Peduli Official, bagaimana ekspor kami kali ini untuk melihat daripada sisa-sisa puing-puing Istana Kota Pinang atau yang dahulu disebut dengan Istana Kota Baharan. Ikuti perjalanannya, jangan di skip biar supaya tidak gagal paham. Oke, yuk kita let's go saja. Kawan-kawan sekalian, pada sesi yang ini di belakang saya tepatnya ini dulu adalah merupakan bagian daripada tempat Sultan menerima para tamu-tamunya. Dan ini sebenarnya dulu menurut daripada kisah yang ada, ini ada 2 lantai. Lantai pertama adalah sebagai tempat penerima tamu bagi tamu-tamu kesultanan yang hadir. Sementara ini dulunya adalah merupakan di atas lantai yang kedua, karena dia ada tangga di sebelah sisi bangunan. Untuk di lantai kedua itu merupakan bagian daripada tempat balai kerja atau balai pertemuan pada masa yang lalu. Bapak Ibu, Palek Bule, Ince-Ince, kawan-kawan semua dimanapun berada, tempat saya berdiri saat ini adalah dahulu kalanya merupakan bagian daripada tempat tidur ataupun kamar istilah sekarang juga milik permaisuri di zaman kesultanan yang lalu. Ini adalah bagian daripada kamarnya, dan sebelah kanan saya adalah bagian dari kamar mandinya. Kita keluarnya dari sebelah sini aja karena di sini terlalu semak dia. Ini sebagai pintunya, dan ini adalah posisi kamar mandi permaisuri. Ini juga mungkin dulu sebagai pintu atau apa, kita tidak tahu persis. Dan menurut informasi, ini adalah posisi daripada kamar mandi permaisuri tersebut. Sultan Batara Sinomba kemudian menikah dengan seorang putri setempat. Ia memperoleh 2 orang putra dan seorang putri yang bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang putri setempat lainnya dan memperoleh seorang putra. Istrinya yang kedua berusaha mempengaruhi Batara Sinomba agar putranya lah yang kelak menggantikannya sebagai raja. Sehingga kedua orang putra raja dan istri yang pertama itu diusir setelah membunuh Batara Sinomba berkat bantuan tentara kerajaan Aceh. Maka Sultan Mangkuto Alam putra dari istri yang pertama
naik tahta menjadi Sultan Kota Pinang sebagai bukti daripada balas jasa. Siti Ungu dinikahkan kepada Raja Aceh Sultan Iskandar Muda, kelak keturunan Mangkuto Alam, dan Siti Ungu inilah kemudian yang menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Panai, dan Kesultanan Bila. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, para sultan di Sumatera Timur menghendaki kedudukannya sebagai raja kembali dipulihkan. Namun, setahun kemudian, pergerakan anti kaum bangsawan dalam sebuah revolusi sosial Sumatera Timur tak menginginkan adanya pemulihan sistem feodalisme tersebut. Akibatnya, kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur seperti Deli, Langkat, Serdang, Bila, Panai, Kualu, dan Kota Pinang dipaksa untuk berakhir dan bergabung dengan Republik Indonesia. Penjajah Belanda memasuki wilayah Labuan Batu itu berkisar pada tahun 1825. Kesultanan ini dikuasai oleh Hindia Belanda pada tahun 1837, sebelum akhirnya mereka melebur ke dalam negara Indonesia pada tahun 1946. Sebelum penjajahan Belanda memasuki daerah Labuan Batu, sistem pemerintahan Labuan Batu bersifat monarki, yang kepala pemerintahan disebut sultan atau raja, yang dibantu oleh seorang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja yang bertugas sebagai kepala pemerintahan sehari-hari atau semacam Perdana Menteri. Dan adapun daftar sultan, yaitu yang pertama Sultan Batara Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nan Sakti, yang kedua Sultan Mangkuto Alam, yang ketiga Sultan Syahir Alam, keempat Sultan Mustafa Perkasa Alamsa. Sebenarnya potensi wilayah sejarah Kabupaten Labuan Batu Selatan, khususnya untuk di wilayah Kecamatan Kota Pinang, yang pertama itu adalah puing-puing daripada Istana Kota Pinang. Sisa kemegahan Istana Kesultanan Kota Pinang, jika puing yang ada dibersihkan dan diberikan sentuhan tangan-tangan kreatif, bisa menjadi objek wisata, apalagi yang punya hobi fotografi. Ini menjadi spot foto yang sangat menarik. Yang kedua juga ada Masjid Raya Kota Pinang, situs sejarah Kesultanan Kota Pinang yang saat ini masih tersisa. Salah satunya ialah Masjid Raya Kota Pinang. Ini bisa dijadikan sebagai objek wisata sejarah sekaligus objek wisata religi untuk beribadah. Yang ketiga yaitu toko, atau dulu orang Kota Pinang asli sering menyebutnya Kode Batu. Jika ditata dengan baik, gedung bangunan ini sangat unik, khas bangunan tempo dulu. Bisa dijadikan objek wisata yang menarik jika pengelolaan dilakukan dengan melibatkan pemilik toko, pemerintah, dan tentunya masyarakat. Dan yang keempat, sebenarnya ada terowongan Sultan. Menurut cerita, dulunya kerajaan memiliki akses jalan bawah tanah sebagai jalan khusus Sultan jika ingin bepergian. Menurut cerita, panjangnya hampir 10 km. Masyarakat pernah menemukan terowongan di kebun sawit masyarakat secara utuh. Mungkin tidak bisa ditemukan lagi, namun dari sekian panjang terowongan, mungkin puluhan meter, masih bisa dijajaki untuk dibuka kembali. Jika ini ditelusuri, bisa juga nantinya menjadi objek wisata seperti lubang Jepang di Bukit Tinggi. Melestarikan cagar budaya mungkin bisa membuka situs tersembunyi lainnya.